Kadang-kadang saya ngerasa aneh sama game-game yang support gamepad, tapi pada prakteknya malah lebih enak touchscreen, malah pegang enak kayak gini daripada pakai gamepadnya. Itu ibaratnya kayak deket doang, tapi jadian enggak. Selamat datang di segmen Mobile Gaming ala jagat bersama saya, Rama. Penggunaan Bluetooth gamepad secara native pada game-game mobile itu memang biasanya didominasi sama game-game yang berbayar. Karena memang nggak jarang game-game ini itu memang portingan dari konsol atau PC. Iya, memang kontrolnya lebih nyaman menggunakan gamepad. Terus, mana kalau game gratis? Tentu saja ada. Kami pernah memberikan 5 rekomendasi game-game gratis yang cocok pakai gamepad satu. Tapi untuk part 2 kali ini, kami sedikit merestrik ke rekomendasi kami. Karena ada concern dari kalian kalau di part satu tuh ada game yang demo gitu. Jadi, apa namanya, berbayar tapi bisa dimainkan secara gratis ya, tapi bukan game gratis gitu. Di sisi lain, kami juga punya concern game-game gratis yang support gamepad secara native ini, tuh banyak yang kerasa cuman kayak syarat doang gitu loh. Penggunaannya bahkan tidak 100% menggunakan gamepad. Nah, maka dari itu pada part 2 kali ini, kami menemukan 5 game mobile gratis yang bisa mengutilize penggunaan gamepad secara penuh. Oke, tentu saja sebelum mulai, kita disclaimer dulu. Yang pertama, game-game pada list ini tersedia pada Play Store, dan kami mainkan di Android 11. Kalaupun tersedia di iOS, akan kami sediakan keterangan pada gamenya nanti masing-masing. Yang kedua, game-game pada list ini tentu saja bisa kalian mainkan secara gratis. Tapi bukan berarti game gratis. Jadi mungkin ada in-app purchase atau iklan. Atau mungkin malah demo ya. Yang ketiga, memang kami memberikan download size dan full size pada tiap game. Tapi size ini bisa membesar seiring progres kalian bermain atau update patch. Oh, untuk alat yang kami gunakan pada video ini adalah 8-bit Do SN30 Pro Plus, di mana Bluetooth gamepad yang kami punya ini ada fitur penjepitnya. Dan inputnya masih sama dengan Xbox One, makanya kami pakai. Sebenarnya bentuk ini kurang fleksibel untuk smartphone yang kami punya, karena penjepitnya mengenai tombol volume, jadi harus sedikit kami modif. Oke, kalau begitu kita mulai saja di sini dengan game pertama kita yaitu Otherworld Legends. Game ini dirilis oleh Chili Room pada Android Agustus 2020. Download size game ini 148 MB dengan full size 717 MB. Pada Mei 2022, Otherworld Legends sudah mendapatkan update patch terbaru, di mana tutorial dan cerita lebih dijelaskan pada awal game ini. Buat yang mengikuti segmen mobile gaming jagat, mungkin sadar bahwa game ini sudah keluar beberapa kali di list rekomendasi kami. Dan tentu saja ada alasan kenapa ia keluar lagi di list ini. Game roguelike beat'em up ini benar-benar lebih menyenangkan ketika kalian menggunakan gamepad. Jempol tidak menutupi layar, dan aktivasi jurus terasa lebih responsif. Gerakan-gerakan karakter kalian pun terasa lebih luwes saat menghajar monster-monster yang ada pada game ini. Game kedua ada Brawlhalla, dirilis oleh Ubisoft pada Agustus 2020. Download size game ini sebesar 811 MB dan full size 857 MB. Game fighting tanpa gamepad kadang terasa susah untuk dikendalikan. Apalagi game yang punya ritme cepat seperti Brawlhalla ini. Untungnya, Bluetooth gamepad bisa digunakan secara native pada game ini. Bahkan menurut kami, untuk bisa lebih nyaman memainkan game ini, keberadaan gamepad terasa wajib. Gerakan karakter terasa lebih lancar walaupun menang atau kalah, tentu saja itu tergantung dari skill kalian ya. Game ketiga kita ada Horizon Chase dari Aquarius Game Studio dengan download size 295 MB dan full size 400 MB. Game ini dirilis di Android pada November 2015. Mungkin bermain game racing pada mobile terasa kurang perlu menggunakan gamepad. Karena untuk kontrol kita bisa menggunakan gyro atau layout layar sentuh yang cukup simple. Tapi Bluetooth gamepad masih terasa signifikan untuk dipakai untuk beberapa orang.
Apalagi kontrol analognya bisa mengontrol mobil dengan lebih presisi. Game ini menurut kami adalah salah satu game racing yang lebih nyaman dimainkan dengan gamepad. Karena pada Horizon Chase, apabila kita kehilangan sedikit saja momentum, maka bisa-bisa kita tersusul oleh mobil lain. Berikutnya ada hashtag Drive. Dirilis Pixel Perfect Dude, game ini mempunyai download size 26 MB dan full size 228 MB. Dirilis di Android pada Maret 2019. Drive merupakan game driving dengan gameplay runner, di mana kita harus tetap berjalan, kabur dari kerjaan polisi, sambil mengambil bensin dan power up yang ada pada perjalanan kita. Sama seperti game sebelumnya, game ini menurut kami lebih nyaman menggunakan gamepad, di mana analog akan membantu kontrol dari mobilnya sendiri. Walaupun sebenarnya game ini agak susah dikuasai kontrolnya, tapi buat kami, keberadaan gamepad sedikit membuatnya lebih mudah. Step on it. Oh, nice. That was close. Terakhir ada Soul Knight. Game ini dirilis di Android pada Februari 2017 oleh Chili Room dengan download size 167 MB dan full size 543 MB. Oke, Soul Knight adalah game kedua dari Chili Room yang masuk ke dalam list ini. Sebelum game ini diupdate pada April 2022, gamepad yang kami pakai tidak terdeteksi secara native sehingga sebelumnya kami tidak memasukkan pada list part 1. Namun setelah update patch terbaru, bisa dilihat kami memainkan game ini dengan Bluetooth gamepad sangat lancar. Soul Knight sendiri adalah roguelike shoot 'em up dengan penuh aksi dan kerandoman yang menyenangkan sekali. Penggunaan gamepad pada game ini pun membuat game ini lebih nyaman untuk dimainkan. Oke, itu dia game-game yang kami coba dengan Bluetooth gamepad kami. Ada lagi nggak game-game yang seperti ini? Tulis di kolom komen ya. Atau jadi rekomendasi kami selanjutnya. Saya Rama, sampai jumpa lagi di segmen Mobile Gaming ala jagat berikutnya.